Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti. Saya mahasiswi tingkat 2 Akademi Kebidanan Paramataraha Kabupaten Muna. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat pertolongan persalinan. Yang pertama, mencuci tangan 7 langkah menggunakan sabun di air yang mengalir. Kedua, menyiapkan alat perlindungan diri, yaitu masker, celemek, kacamata, topi, dan sepatu boot. Adapun tujuannya untuk melindungi diri dari semburan cairan tubuh pasien. Yang ketiga yaitu menyiapkan alat yang berada dalam bak partus. Ada klem panten atau koher, yaitu untuk menjepit tali pusat. Ada setengah koher. Setengah koher ini tujuannya yaitu untuk memecahkan ketuban saat persalinan. Pemecahan ketuban ini dilakukan apabila kepala sudah turun tetapi ketubannya belum pecah. Ada gunting episiotomi. Gunting episiotomi ini tujuannya yaitu untuk menggunting jalan lahir searah jarum angka 5. Episiotomi ini dilakukan apabila perineum kaku dan bayi yang dilahirkan terlalu besar sehingga menyebabkan persalinan lama. Dan ada gunting tali pusat atau umbilical cord. Ini tujuannya yaitu untuk menggunting tali pusat. Benang atau klem tali pusat, yaitu untuk mengikat dan menjepit tali pusat bayi yang sudah dipotong. Kateter nelaton, tujuannya yaitu untuk mengeluarkan urin. Handscoon, untuk menghindari dan mencegah kontaminasi serta mengurangi risiko terkena infeksi dan mencegah penularan penyakit dari petugas kepada pasien. Kasa, tujuannya yaitu untuk menutupi luka atau untuk menghindari kontaminasi. Kapas DTT, tujuannya yaitu untuk mensterilkan bagian vulva sampai perineum sebelum menggunting bagian perineum atau melakukan pemeriksaan dalam. Keempat, alat yang berada di luar bak partus. Ada nirbecken. Nirbecken berfungsi sebagai tempat alat-alat yang sudah terpakai saat menolong persalinan. Kemudian ada tensimeter. Tensimeter ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah. Stetoskop. Stetoskop merupakan bagian dari alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Stetoskop ini berfungsi untuk mendengarkan suara yang berada di dalam organ tubuh, contohnya seperti denyut jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Kemudian ada termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian ada linek. Linek berfungsi untuk mendengarkan denyut jantung janin. Dan ada pita pengukur atau metlik. Metlik ini berfungsi untuk mengukur lingkar kepala, lingkar dada, dan panjang bayi. Kemudian ada tempat sampah basah dan sampah kering, safety box. Kemudian ada wadah plasenta, tempat pakaian kotor, wadah larutan klorin dan larutan DTT, serta timbangan bayi. Timbangan bayi ini berfungsi untuk mengukur berat badan bayi. Yang kelima yaitu obat-obatan. Ada oksitosin. Oksitosin ini bertujuan untuk merangsang proses kontraksi rahim saat persalinan dan merangsang jaringan payudara untuk membantu menyusui setelah melahirkan. Oksitetrasiklin 0,1% atau salep mata berfungsi untuk mengobati dan mencegah berbagai infeksi yang terjadi pada mata bayi. Ada vitamin K. Vitamin K ini bertujuan untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi. Hepatitis B bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B, yaitu infeksi hati yang dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti sirosis dan kanker. Keenam, pakaian ibu dan pakaian bayi. Pakaian ibu ada handuk yang diletakkan di bagian atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Kemudian ada sarung yang digunakan sebagai alas bokong yang dilipat sepertiga bagian. Waslap untuk membersihkan darah dan cairan. Kemudian ada softex, celana dalam, gurita untuk membuat perut ibu terasa lebih nyaman karena adanya tekanan dan untuk membantu mengecilkan perut. Kemudian ada baju untuk menghangatkan ibu agar ibu tidak merasa kedinginan. Kemudian pakaian bayi, yaitu sarung yang digunakan untuk mengeringkan bayi setelah bayi dipindahkan dari atas perut ibu.
selimut yang digunakan untuk membuat bayi tetap hangat dan membungkusnya sehingga otot-otot dan tulang bayi dapat tumbuh dengan sempurna. Kemudian topi yang digunakan untuk membungkus kepala atau menutupi kepala untuk mencegah hilangnya panas tubuh berlebihan. Kemudian loyor atau celana bayi, baju untuk menjaga kulit bayi agar tidak teriritasi dan memberikan kehangatan kepada tubuh bayi. Kemudian ada kaos kaki dan kaos tangan, tujuannya untuk memberikan kehangatan pada kaki dan tangan bayi sehingga bayi tidak merasa kedinginan dan menyebabkan hipotermi. Ketujuh yaitu alat hekting. Ada nalhudar, berfungsi untuk menjepit atau memegang jarum saat menjahit luka dan untuk memudahkan saat membuat simpul benang operasi. Kemudian ada pinset chirurgis, berfungsi untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan untuk memberikan tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Kemudian ada gunting benang, ada catgut, berfungsi untuk menjahit jaringan lunak seperti subkutan, otot, uterus, dan usus. Kemudian ada lidokain beserta spuitnya. Lidokain ini berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit atau sebagai obat bius lokal dan sebagai anestesi untuk memberi efek mati rasa pada bagian tertentu. Kemudian ada kasa dan tampon, berfungsi untuk membantu menyerap darah saat menjahit lapisan otot perineum. 8 yaitu alat infus. Ada standar infus, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk menggantung cairan infus. Kemudian ada cairan infus RL dan dextrosa. RL yaitu berfungsi untuk mempertahankan hidrasi pada pasien atau untuk mengembalikan cairan tubuh setelah kehilangan darah yang signifikan. Kemudian cairan dextrosa yaitu berfungsi untuk mengatasi hipoglikemia atau kondisi kadar gula darah terlalu rendah. Infuset, aboket 18 atau jarum yang berukuran 18. Kemudian ada tourniquet, itu untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ada kapas alkohol, ini untuk membersihkan atau mendesinfeksi kulit yang akan ditusuk. Kemudian ada plester. Nirbekan berfungsi sebagai tempat alat-alat yang sudah terpakai. 9 yaitu alat resusitasi. Ada meja resusitasi atau meja datar. Kemudian ada lampu jarak 60 cm untuk memberikan cahaya atau menerangi dan memberikan kehangatan pada bayi agar tidak terjadi hipotermi. Sarung 3 lembar untuk mengeringkan bayi pada saat bayi dipindahkan dari atas perut ibu. Kemudian satu lagi untuk mengganti kain pertama yang basah saat digunakan untuk mengeringkan bayi. Kemudian satu kain untuk mengganjal bahu bayi. Ada deli untuk menghisap lendir di mulut dan hidung. Kemudian balon udara dan sungkup untuk mengalirkan oksigen. Kasa untuk membersihkan lendir yang ada di mulut dan hidung dan untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Kemudian ada kom dan stopwatch untuk menghitung waktu. Itulah persiapan alat pertolongan persalinan yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.